Skenario 1, latihan coaching. Saya bersama Bu Ika akan melaksanakan coaching. Saya sebagai coach dan Bu Ika sebagai coachee dengan tema mengenai bullying. Bu Ika sedang bingung menghadapi sebuah masalah, yakni sering terjadi bullying pada salah satu anak di kelas 6. Kasus bullying itu sudah berlangsung sejak lama, mulai dari kelas 5 dan berlanjut sampai di kelas 6. Pak Taufik, saya sebagai coach dengan Bu Ika sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Taufik. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Kabarnya alhamdulillah baik, Pak. Cuma sekarang itu saya merasa agak pusing ini. Alhamdulillah keadaannya baik walaupun sedikit pusing. Tapi saya lihat akhir-akhir ini kok seperti ada yang mengganggu pikiran Bu Ika. Ada apa? Ya, nah itu dia, Pak. Mungkin apa Pak Taufik sekarang ada waktu? Insya Allah ada Bu. Jangan sungkan, mumpung waktu saya longgar kok. Ya, kalau Pak Taufik ada waktu, saya mau curhat, Pak. Kebetulan anak-anak kelas 6 sekarang sedang pelajaran agama. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu akhir-akhir ini? Ya, saya itu bingung mau memulai cerita itu dari mana ya. Baik Bu, nggak usah sungkan. Silakan bercerita, Ibu. Apa tujuan pembicaraan kita kali ini? Ya begini Pak, saya ingin mencari solusi dari permasalahan di kelas saya Pak. Jadi begini, saya itu punya murid yang bernama Marina. Dia itu di kelas sering kali dibully oleh teman-temannya. Diolok-olok, diejek, dipanggil dengan nama orang tuanya. Malah kemarin itu sepedanya dicari-cari nggak ketemu. Ternyata ditimbun sampah. Gimana coba Pak? Apa nggak geram melihat situasi seperti itu? Hmm, kok seperti itu ya? Separah itu Bu. Apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Ya, saya tuh inginnya itu bisa membuat kelas dalam suasana kondusif. Tidak ada pembulian sehingga tercipta pembelajaran kelas yang aman dan menyenangkan. Intinya membuat anak-anak itu betah di sekolahan lah, Pak. Baiklah Bu. Apa masih ada hal lain yang ingin didapatkan dari pembicaraan ini? Ya, Pak. Saya itu tidak habis pikir. Padahal saya sering kali mengingatkan mereka agar tidak melakukan hal tersebut. Dilihat dari situasinya, sekarang ini seperti apa toh Bu? Ya, memang Pak, ketika saya sedang ada di kelas, anak-anak itu terlihat patuh. Hmm, Namun, ketika saya tidak berada di kelas, atau mungkin saya sedang ada tugas di luar, anak-anak itu mulai kelihatan tidak disiplin. Jadi, kalau ada pengawasan, ya mereka bisa tertib. Tapi kalau nggak diawasi, ya mereka mulai seenaknya sendiri. Ya, salah satunya melakukan pembulian tadi. Oke, menurut Ibu, apa yang memengaruhi hal tersebut? Apa mungkin saya ini ya Pak yang kurang galak terhadap anak-anak. Jadinya anak-anak itu tidak jera melakukan tindakan bullying. Wah, kalau seperti itu ya menyeramkan loh Bu. Apa Ibu sendiri mau dilabel dengan guru yang galak seperti itu? Ya enggak juga sih Pak. Nanti anak-anak malah saya. Nanti saya jadi monster malahan. Ya menakutkan juga ya. Lalu gimana lagi Pak? Makanya saya pusing ini. Jadi
Situasi apa sih yang Ibu Ika inginkan? Seperti apa? Ya, saya ingin mereka memiliki kesadaran diri bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah salah dan bisa berdampak pada psikologi anak. Jadi, mereka bisa bersikap disiplin tanpa ketergantungan dari pengawasan. Intinya, kesadaran diri itu bisa tumbuh dalam hati nurani mereka. Karena ya setiap hari saya tidak bisa melakukan pengawasan secara full terhadap tingkah laku anak. Ya kan, Pak? Ya, betul Bu, betul. Lalu, apa yang bisa membuat hal itu terwujud? Ya, coba langkah awal yang saya lakukan mungkin dengan restitusi ya, Pak. Selain restitusi Bu, apa ada cara lain untuk mewujudkan hal tersebut? Sepertinya ada. Saya rasa memang harus ada bimbingan konseling terhadap anak tersebut, Pak. Dan juga bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Oke, menurut Bu Ika, apa Oke. yang harus disiapkan untuk melaksanakan hal tersebut? Ya, kalau untuk restitusi, saya mencoba menggali alasan mengapa anak tersebut melakukan bullying dan juga memvalidasi tindakan yang salah. Sedangkan untuk bimbingan konseling akan saya serahkan langsung kepada kepala sekolah supaya bisa memberikan penanganan khusus pada anak tersebut. Dan juga bisa melibatkan orang tuanya agar mengetahui kondisi anak di sekolah ini. Mungkin seperti itu, Pak. Baik sekali rencana Ibu. Apa hasil yang diinginkan dari konseling terhadap anak tersebut, Bu? Nah, saya berharap dengan adanya bimbingan konseling ini nanti, anak bisa menyadari kesalahannya sehingga semua anak itu merasa nyaman berada di sekolah tanpa ada tekanan dan rasa malu. Bagus sekali. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terrealisasi sesuai harapan ya, Bu ya. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak Taufik. Semoga saja demikian. Kapan dilaksanakan dan siapa yang memberi dukungan untuk kegiatan tersebut, Bu? Ya, saya lakukan sesegera mungkin, Pak. Saya tidak ingin hal ini berlarut-larut karena sudah sejak kelas 5 hal itu terjadi. Saya rasa semua warga sekolah ini pasti akan mendukung apa yang akan saya lakukan. Karena hal tersebut harus segera ditindaklanjuti supaya tidak mempengaruhi kelas yang lainnya. Oke, Bu Ika, dari percakapan ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah saya menjadi lebih lega, Pak. Setidaknya ada solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Baiklah, Bu. Semoga anak-anak yang melakukan bullying segera sadar akan tindakannya dan kelas menjadi kondusif sesuai harapan. Maaf merepotkan. Ya, cukup sekian percakapan untuk hari ini, Bu Ika. Kita sambung lagi di lain waktu ya. Nah, sekarang untuk skenario 2, situasinya di sini saya sebagai coach dan Pak Taufik sebagai coachee. Untuk skenario 2 situasinya dari dulu sampah menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Ya, tumpukan sampah berdampak buruk pada lingkungan. Satu di antara sampah yang banyak ditemukan adalah sampah plastik atau sampah anorganik. Pak Taufik mengeluhkan bagaimana cara yang termudah dalam mengatasi sampah plastik yang banyak jumlahnya. Terlebih lagi, sekolah tempat Pak Taufik berada di kawasan pedesaan
di mana masih banyak lahan dijadikan tempat penimbunan sampah. Meski sampahnya dibakar, asapnya sering mengganggu tetangga di sekitarnya. Baik, kita mulai coachingnya ya, Pak Taufik. Nih. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu Ika. Maaf ya Pak, kemarin saya terburu-buru pulang karena ada acara di rumah. Sepertinya kemarin Pak Taufik ingin bercerita tentang sesuatu hal. Kalau boleh tahu tentang apa ya Pak? Iya Bu Ika. Jadi begini, saya ingin mengajak Bu Ika itu membahas masalah sampah yang sangat menumpuk di sekolah ini loh Bu. Oh, baik Pak, saya siap mendengarkan. Silahkan Pak Taufik bercerita. Saya itu merasa risih loh Bu, dengan sampah yang bertumpuk di mana-mana dan kadang dibakar sehingga menimbulkan polusi udara di sekitarnya. Dan baunya sangat mengganggu, utamanya sekolah ini loh Bu. Oh, begitu ya Pak. Lalu Bapak ingin itu situasinya yang bagaimana? Saya menginginkan lingkungan sekolah itu di sini bebas dari polusi sampah, terutama sampah yang bertumpuk yang mengganggu pemandangan dan dibakar itu kelama-kelamaan pasti menimbulkan kerusakan lingkungan. Iya. Saya ingin ada penanganan sampah yang serius, begitu loh Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Pak Taufik, mungkin apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Untuk itu banyak murid yang membuang sampah di tempat pembuangan akhir, yang akhirnya justru terjadi penimbunan sampah secara tidak terkendali. Maka layanan penimbunan pembuangan sampah akhir itu kini menjadi satu ancaman baru untuk perusahaan lingkungan dan juga tidak ada pengelolaan sampah yang benar, Bu. Oh iya, nggih, nggih. Lalu situasi yang diinginkan Pak Taufik itu seperti apa sekarang? Begini ya, Bu. Saya ingin sekolah itu yang keadaannya bersih, rapi, Nggih. tidak ada bau yang aneh-aneh, nyaman, bebas sampah yang berserakan di sekolah dan di sekitar kantin yang menumpuk di pojok-pojok Nggih. pembuangan akhir dan dibakar di tempat pembuangan akhir itu sangat mengganggu pemandangan dan asapnya sangat mengganggu pernapasan, Bu. Bagaimana Pak Taufik? Itu loh, Bu, kurangnya kerjasama warga sekolah, Nggih. sosialisasi, Mhm. menempatkan sampahnya tidak sesuai dengan tempatnya, sehingga sampah itu campur, tidak karuan dan akhirnya dibakar di tempat pembuangan akhir. Hmm. Jadi untuk mewujudkan semuanya itu apa yang akan Pak Taufik lakukan? Yaitu Bu, untuk mewujudkan itu rencana sekolah yang bebas dengan sampah itu adanya kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, rekan guru, Hmm. tenaga pendidik, siswa, warga sekolahnya, bahkan dengan pihak luar Bu, memberikan sosialisasi menempatkan sampah sesuai tempatnya. Oh begitu. Jadi semua pihak ikut dilibatkan begitu nggih Pak Taufik? Ya betul Bu. Nah sekarang berdasarkan cerita dari Pak Taufik tadi, apa yang Pak Taufik rencanakan untuk mengatasi hal tersebut? Rencana saya itu ingin menyiapkan tempat sampah yang khusus untuk kertas sendiri, plastik Hmm. sendiri, Nggih. sampah organik sendiri, serta sampah botol plastik sendiri. Tujuannya untuk mengadakan kegiatan daur ulang sampah untuk dibuat kerajinan yang bermanfaat bagi siswa. Seperti itu, Bu. Ya, bagus itu Pak. Tapi tidak semua orang mempunyai keahlian berkreasi dari bahan plastik ya. Lalu menurut Bapak, apalagi solusinya? Ya, bekerjasama dengan pengepul, Bu, pemulung, tukang loak, atau bank sampah untuk memilah sampah.
Sehingga dengan hal itu kita tidak akan kesulitan dalam memilah sampah seperti itu. Ya, rencana yang bagus itu, Pak. Saya akan mendukung kegiatan tersebut. Lalu menurut Bapak, siapa yang mempunyai skill dalam pengelolaan sampah ini nanti, Pak? Saya pantau itu ada, Bu. Iya. Kuliah. Ya. Oh, Guru kesenian di kuliah. sini yang bisa Oke. diajak kerjasama atau kita bisa mendatangkan ahli dari luar untuk mengajari anak-anak dan juga guru-guru yang ada di sini supaya bisa berkesinambungan begitu. Oh, ya bisa juga, Pak. Lalu apa kriteria keberhasilan yang diinginkan dari Pak Taufik? Kriteria yang saya inginkan sekolah ini kelihatan bersih, tidak Oke. ada tumpukan sampah, ya minimal memanfaatkan botol plastik yang menumpuk itu untuk kreativitas kerajinan para siswa. Sampah kertas itu ya tidak untuk tidak dapat dijual ya untuk bisa menambah uang kas kelas. Itulah Bu. Wah, bagus idenya Pak Taufik. Lalu, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Taufik dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pasti kepala sekolah Bu yang memimpin sekolah Oke. ini untuk minta izin pembuatan kesepakatan terkait dan pengelolaan sampah. Dan Oke. seluruh warga sekolah mensosialisasikan serta melaksanakan pengelolaan sampah melalui brosur, pamflet, himbauan, ajakan, dan yang tidak kalah penting Bu, teladan dalam membuang sampah sesuai dengan tempatnya Bu. Ya, berarti lagi-lagi kita tetap melibatkan semua warga sekolah untuk aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah. Begitu nggih maksudnya? Iya Bu, betul. Ya. Terus kapan Pak Taufik melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan tadi? Sesegera mungkin Bu, saya lakukan. Oke. Setelah bertemu dengan kepala sekolah untuk minta izin, terlebih dahulu, dan Oke. memberikan penjelasan apa yang saya rencanakan Bu, agar sekolah itu menjadi bebas dari sampah. Baik Pak Taufik, dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan? Ya Bu, dari percakapan ini saya mendapatkan pencerahan. Yang awalnya saya lakukan, apa yang melihat sampah yang begitu menumpuk di pojok-pojok berserakat di sekitar kantin itu bingung. Sampah Ya. yang campur aduk dan akhirnya hanya dibakar saja menimbulkan polusi. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan Bu, pengelolaan sampah hingga dapat didaur ulang sampah tersebut Bu. Ya, bagus. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi di lain waktu nggih Pak Taufik. Oke. Setelah nanti Pak Taufik berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga semua warga sekolah. Begitu nggih Pak Taufik? Oke Bu, terima kasih Bu Ika atas waktu dan luangnya di dalam percakapan kali ini. Ya, sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya. Berarti Refleksi diri, latihan coaching. Saya sebagai coach, Taufik Imawan. Pertanyaan nomor 1, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kami tadi telah melaksanakan coaching dengan efektif sebagai mitra dan berhasil mengikuti alur tirta dengan baik. Sebagai pendengar yang aktif, kemudian coachnya dapat mengidentifikasi permasalahan dan menghasilkan ide-ide solusi yang baik, dan kami yakin telah berhasil menerapkan konsep coaching secara efisien. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah terdapat beberapa pertanyaan yang belum lengkap dan tanggapan dari coach kepada coachee yang perlu ditingkatkan agar lebih mendalam dan memberikan pandangan yang lebih konstruktif. Diharapkan dari hal ini proses coaching dapat menjadi lebih efisien, efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengembangan diri coachee. Nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Di sebelum sesi coaching lebih dulu memberikan salam, bertanya kabar,
berbincang santai. Kemudian dalam sesi coaching, coach mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara coach merespon pertanyaan coach secara efektif. Yang nomor 4, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, fokus untuk berperan baik sebagai coach maupun coach. Jadi seorang coach itu harus mampu mendengarkan dengan seksama dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Kemudian saat saya menjadi coach, apa yang ya saat ini ya, untuk apa yang saya rasakan saat di coaching tadi nggih Pak. yeah. Jadi tadi coach itu sudah menuangkan perasaannya. Jadi tadi sudah merasa lega setelah proses coaching dilakukan dan bisa menggali ide serta solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi terhadap kasus bullying tadi. Begitu, Pak. Yeah. Ban balik yang kedua, Bu. Ya, sekarang refleksi dari saya nggih, Pak. Jadi refleksi diri, nama saya Ika Puspitasari. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi saya setuju dengan Pak Taufik tadi ya. Saya rasa kami sudah melakukan proses atau latihan coaching ini sesuai dengan alur cerita. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi tadi mungkin yang masih perlu diperbaiki adalah mungkin saat saya menjadi coach tadi mungkin masih perlu menanggapi permasalahan dari coach tadi. Jadi tidak hanya langsung ke pertanyaannya tapi juga bisa memberikan tanggapan begitu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi kalau sebelum tadi kami sudah melakukan salam dan juga menanyakan kabar serta ada ngobrol santai dan juga saat coachingnya itu coach bisa mendengarkan dengan baik sedangkan coachnya juga bisa merespon pertanyaan dari coach dengan baik. Jadi sudah ada hubungan timbal balik yang baik antara coach dan coachee. Untuk yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi saya rasa saya sependapat dengan Pak Taufik, mungkin kita di sini fokus untuk berperan baik ya, baik sebagai coach maupun coachee. Nah, itu dari saya. Untuk ban balik coachee pada saat saya jadi ya, coaching tadi ya. Jadi coach saya sudah mampu mengungkapkan apa yang menjadi perasaan saya, yaitu perasaan terkait dengan penumpukan sampah dan merasa menemukan solusi masalah yang saya hadapi saat di coaching dan memunculkan ide-ide yang untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan terkait dengan penumpukan sampah seperti itu. Iya Pak Taufik. Baik, itu dari kelompok saya dan Pak Taufik untuk latihan coachingnya. Tapi latihan yang kedua itu lambat sekali, Bu. Tapi ini mau kan pelaksanaan kita kan terlalu agak cepat memang, agak cepat. Enggak seperti latihan tadi. Latihan tadi kan nyantai, lambat dan apa namanya? Iya, kan saya malah agak tegang itu. Karena direkam improvisasinya kurang, Bu. Jadi improvisasinya untuk antara pertanyaan dan tanggapan itu kan enggak saklek seperti pertanyaan. Jadi harus ada tanggapan sedikit. Mungkin kan responnya ya. Iya, direspon. Misalkan menanyakan terkait dengan bullying itu diulang sedikit nih. Jadi enggak langsung ke pertanyaan kayak itu. Ya tadi terlalu saklek. Formal. Formal enggak burung kulino, Bu. Jadi enggak bisa mengolah
bahasa sing apa namanya mengolah bahasa sing runtut sesuai dengan jadi Iya. tidak Duh, kekurangan kita seperti itu. Jadi nggak bisa mengulang sedikit dari hasil coachingnya. coachingnya. Jadi Iya, coachingnya jawabnya si seperti ini berarti sedikit kita satu dua responnya kata, nah iya satu dua kata itu diulang sedikit kemudian ditanggapi atau ditambahin. diulang sedikit sedikit. Hmm. Mungkin Iya. itu loh Bu, mungkin lah ya. Iya. Sebenarnya malah menurut saya yang latihan tadi malah cepet, Pak. Malah yang ini malah agak lama ini. Soalnya jenengan juga bisa improve. Iya, saya tambahin. Kayaknya aneh yang putus Bu saya tadi dengan di skenario yang kedua itu. Jadi jenengan tanya Nggak terpental. gimana Pak? Itu kata kayaknya kok nggak ada suaranya. Berarti aku kan diem aja. Kok putus ya kayaknya aku nih. Oh gitu. Makanya tadi ada yang Jeda ya sekian detik jeda ini loh. kok nggak direspon Oh, gitu. kan nggak ada pertanyaan, nggak ada suara nih. Oh nggak ada suara. Nggak ada suara dan nggak gerak. Akhirnya putus ya kayaknya. Maksudnya itu dari sayanya nggak kedengeran di situ. Nggih, jadi nggak kedengeran kayak wah kok putus lagi aku. Ya, Sempat dari tadi rada bolak-balik itu saya terus. terpental ini. Bolak-balik saya terpental. Di awal tadi juga terpental, ini sekarang masuk di sini juga terpental. Tapi terpentalnya saya itu waktu sudah selesai coachingnya, Pak. Kita sudah selesai dialog, itu baru terpental. Waktu kita mengisi itu Ngisi, lah. oh ngisi Nah, ngisi refleksi. itu ngisi refleksi, nah itu saya terpental. Tapi waktu coachingnya alhamdulillah kok enggak gitu. Dua kali kayaknya. Iya, Di 2 kali skenario saya. di skenario satu tapi tidak begitu lama, tapi yang lama skenario dua. Oke. Skenario dua itu kira-kira hampir 3 atau 4 detik lah. 3 atau 4 detik itu jeda, tidak bisa Jeda. jeda. Iya. Kayaknya kok gitu. Jadi kan saya menanyakan loh kok lama nggak direspon, terus saya Pak Taufik gitu, gimana Pak? Itu Jadi kan terpental. enggak bukan terpintal keluar sih, cuma seperti ngadat gitu, Oh, diam tapi enggak ada diam suara. tapi Jadi enggak. berhenti total, berhenti. Enggak Iya, ada iya. suara. Tapi kayak tadi jeda antara skenario 1 dan 2 terlalu mepet Bu ya kayaknya. Oh iya di beda skenario tadi loh, saya enggak dengar itu. Ada beberapa detik itu. Setelah selesai scan 1. Nah, ya, scan 1 selesai, Oh, masuk ke pantesan. skenario 2, itu saya enggak dengar sama sekali. Wah, putus ini aku. Oke. Terus tahu-tahu Wika sudah membacakan apa namanya? Situasinya. Situasinya, Ya. membacakan apa namanya? Narasi awalnya itu. Ya. Kok sudah mulai skenario 2 gitu. Ya iyalah tadi soalnya Pak Taufik kan di akhir sudah berhenti. Pikir saya ya oh berarti ini giliran scan 2 gitu. Masuk ke scan 2 gitu. Wis apa-apa lah, wis. Ini latihan pembelajaran apa nanti Iya. diperbaiki Coba nanti di sekolah. Untuk coachingnya itu coaching ke sesama rekan atau ke siswa ya kira-kira ini. sama rekan Pak. Tadi Sama sudah rekan ya. dijelaskan. Iya, rekan sejawat. Jadi Oke. nanti kita juga melibatkan rekan sejawat lagi. Buat skenario lagi. Iya, buat karena ya kalau ada yang otodidak langsung ya nggak apa-apa, nggak di-scan Pak. Kayaknya susah Bu. Susah ya kalau nggak direncanakan. Belajarnya susah. Nanti Iya. bisa nyambung kemana-mana. Terus Ya bisa melebar iya. percakapannya, nggak fokus di masalahnya. Lebih banyak kalau nggak di-scan banyak guyonnya nanti Pak. Itu